Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul Troll. Film ini dirilis pada tahun 2022 dan film ini disutradarai oleh Roald Uthaug dan juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Ing-Marie Wilman, Mads Jorget Petersen, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Film dengan durasi 103 menit ini akan mengisahkan tentang bangkitnya raksasa besar yang dipercaya dalam cerita dongeng. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Tujuan dari spoiler ini untuk memberikan penjelasan bagi kalian yang sudah menonton filmnya namun belum memahami isi ceritanya. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu jika kalian belum menontonnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan kedua orang yang merupakan ayah dan anaknya yang sedang melakukan panjat tebing. Anak perempuan ini bernama Nora. Saat tiba di atas tebing, ayah dari Nora menceritakan kisah dongeng tentang raksasa batu yang hidup di zaman dahulu. Raksasa batu ini akan berubah menjadi batu selamanya ketika dia terkena sinar matahari saat terbit. Nora pun tak mempercayai kisah raksasa itu. Bagi Nora, cerita dongeng hanyalah fantasi manusia. Namun, ayah dari Nora pun juga mengatakan jika terkadang ada beberapa cerita dongeng yang benar kenyataannya. Tahun kemudian, diperlihatkan sekumpulan orang yang sedang mencari jejak fosil dinosaurus di sebuah tempat. Nora yang tumbuh dewasa kini menjadi bagian dari peneliti jejak makhluk purba di negaranya. Saat Nora sedang menggali sebuah tanah, dia pun menemukan fosil dinosaurus yang terkubur di dalam tanah selama ribuan tahun. Hal ini pun membuat pemimpin serta teman-teman dari Nora pun merasa senang. Beralih ke daerah pegunungan, diperlihatkan beberapa petugas khusus yang akan meledakkan tanah di bawah gunung yang akan dijadikan jalan alternatif dari perkotaan. Beberapa orang pecinta alam pun melakukan protes agar para petugas itu tak merusak alam. Akan tetapi, para petugas tersebut tetap meledakkan tanah di bawah gunung karena perintah dari atasan mereka. Tak lama dari itu, muncullah makhluk misterius yang menyerang semua orang. Di kantor pemerintahan, para anggota pemerintah sedang membahas tragedi mengerikan yang menewaskan semua orang saat sedang melakukan pembuatan jalan alternatif di bawah gunung. Beberapa ilmuwan penting pun dipanggil ke istana negara untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Nora yang merupakan profesor peneliti makhluk purba berbakat di kotanya, dia pun dijemput oleh pasukan militer untuk ikut membahas masalah yang terjadi di daerah pegunungan sebelumnya. Saat tiba di istana negara, Nora disambut oleh seorang pria bernama Andres yang akan menemaninya nantinya. Saat tiba di suatu ruangan, betapa terkejutnya Nora ketika melihat sekumpulan orang berpangkat tinggi yang duduk di ruangan tersebut. Hal ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nora karena bisa bergabung bersama mereka. Saat rapat akan dimulai, seorang pemimpin di rapat itu menunjukkan video rekaman tentang hal aneh yang terjadi di pegunungan sebelumnya. Di dalam video itu, diperlihatkan jejak kaki yang sangat besar yang tak bisa dibayangkan dengan logika manusia. Pemimpin di rapat itu juga memutar rekaman seorang wanita yang melakukan protes sebelumnya. Di dalam rekaman itu, terdapat ledakan dari bawah tanah seolah terdapat makhluk aneh yang keluar dari bawah tanah.
Nora yang melihat rekaman itu dengan sedetail mungkin, akhirnya dia pun menemukan jawaban atas semua ini. Di dalam rekaman itu, terdapat raksasa besar yang bangkit dari dalam tanah. Stop. Beralih ke daerah di sekitar pegunungan, saat pasangan lansia akan melakukan makan bersama, mereka berdua pun merasakan getaran seakan ada sesuatu yang berjalan ke arahnya. Kedua lansia itu pun langsung bersembunyi di ruang bawah tanah. Ketika getaran itu sudah hilang, mereka berdua pun kembali naik ke atas rumah untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Akan tetapi, betapa terkejutnya lansia itu ketika melihat rumah mereka yang hancur tak karuan. Kembali ke Nora, sebagai seorang profesor yang memiliki banyak pengalaman, Nora pun membuka suara jika makhluk itu dipastikan bukan makhluk yang sering mereka temui. Untuk memastikan lebih lanjut, Nora pun mendatangi sebuah tempat dari kedua lansia sebelumnya. Jeg skal faktisk bruge noget som handler om en munk som klar. Du må tro det for å kunne se det, sa han alltid. Nora menerima informasi dari anggota pemerintahan jika terjadi kejadian aneh di daerah pegunungan. Saat tiba di lokasi kejadian, Nora mewawancarai kedua lansia sebelumnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kedua lansia itu menjelaskan jika makhluk yang satu ini bukan berasal dari golongan hewan, sebab mendengar langkah kakinya saja, makhluk ini sangat lambat dan juga berjalan seperti manusia. Setelah mendapatkan penjelasan dari kedua lansia itu, Nora pun memutuskan untuk melihat ke daerah sekitar. Andres yang menemani Nora, dia pun mencoba membantu Nora untuk meneliti lebih jauh tentang apa makhluk ini sebenarnya. Melihat langkah kakinya saja, Nora sebenarnya mengetahui jika makhluk ini adalah raksasa yang pernah diceritakan ayahnya saat dirinya masih kecil. Akan tetapi, Nora pun juga berpikiran tak mungkin jika ini adalah jejak raksasa, sebab cerita raksasa hanyalah dongeng atau fantasi manusia saja. Untuk memastikan lebih lanjut, Nora mendatangi ayahnya yang berada di daerah pegunungan yang lainnya. Saat bertemu dengan ayahnya, Nora pun melepaskan semua rasa rindunya karena lama tak bertemu selama puluhan tahun. Og pappa, gidder du bare ta... Ja. Di dalam rumah dari ayah Nora, terdapat beberapa gambar raksasa yang diyakini jika raksasa itu sebenarnya nyata adanya. Nora kemudian menunjukkan rekaman video sebelumnya tentang apa yang terjadi di daerah pegunungan. Melihat rekaman dari video itu saja, ayah dari Nora pun sangat yakin sekali jika makhluk itu adalah raksasa batu yang sering dipanggil dengan nama troll. Ayah dari Nora pun mengajak semua orang untuk meneliti langsung ke tempat terakhir makhluk itu terdeteksi. Di samping itu, ayah dari Nora juga merasa senang sebab kini dia bisa berpetualang lagi bersama anaknya. Saat tiba di daerah pegunungan, ayah dari Nora meneliti jejak kaki troll atau raksasa yang berhenti di suatu tempat. Hal ini pun menjadi tanda tanya besar tentang mengapa jejak kaki itu hanya berhenti di tempat itu. Saat sedang mencari tahu tentang jawaban ini, terdapat kedipan mata dari troll yang berada di belakang dari Nora dan ayahnya. Benar saja, bangkitlah troll atau raksasa batu yang dikatakan oleh ayah dari Nora sebelumnya. Troll itu pun mencoba mengejar Nora dan yang lainnya yang mencoba mengganggu tidur siangnya. Salah seorang pasukan militer yang bersama dengan Nora, dia pun mencoba melakukan siaran langsung ke Istana Negara agar semua anggota pemerintahan bisa melihat langsung tentang troll atau raksasa itu. Setelah cukup mendapatkan informasi, Nora dan yang lainnya pun memutuskan kembali ke Istana Negara. Setibanya di Istana Negara,
Ayah dari Nora dimintai penjelasan mengenai raksasa sebelumnya. Ayah dari Nora pun menjelaskan jika troll adalah makhluk legenda yang nyata. Troll bukanlah cerita dongeng semata. Ayah dari Nora berpendapat jika bangkitnya troll karena para anggota pemerintah yang berusaha merusak alam. Ayah dari Nora kemudian menyampaikan rencananya untuk kembali menidurkan troll ke tempat asalnya. Akan tetapi, seorang anggota pemerintahan malah menyuruh Nora dan yang lainnya untuk berhenti dari penelitian ini. Kini, kasus ini akan diserahkan kepada pasukan militer. Nora yang putus asa, dia pun memilih kembali ke teman-temannya. Akan tetapi, ayah dari Nora menyemangati anaknya jika mereka pasti bisa menyelesaikan misi ini bersama-sama. Walaupun Nora tak diizinkan untuk terlibat di misi ini bersama pasukan militer, dia tetap memaksa untuk ikut serta dalam misi ini. Misi yang pertama ini yaitu meledakkan troll dengan menggunakan roket peledak berkekuatan tinggi dan beberapa alat peledak modern yang lainnya. Selagi menunggu troll kembali muncul, ayah dari Nora mencoba berbicara dengan anaknya mengenai masa lalu mereka yang suka berpetualang bersama-sama. Vem som får så vandrande runt här i stora flocker. Call of Duty. Nora dan ayahnya pun tertawa bersama-sama jika mengingat semua itu. Beberapa saat kemudian, muncullah troll dari suatu arah yang berjalan dengan lambat. Dari kantor pemerintahan, seorang pemimpin militer memerintahkan anggotanya agar melepaskan tembakan ke arah troll atau raksasa itu. Iverksett angrep. Semua orang yang menyaksikan hal ini pun dibuat terkejut sebab troll atau raksasa itu tak merasakan efek apapun. Senjata yang digunakan untuk melawan troll ini ternyata tak berfungsi sama sekali. Kini, mereka semua pun harus melawan troll itu yang menjadi marah. Seorang pasukan militer pun harus termakan oleh troll ini saat dia sedang bersembunyi. Ayah dari Nora yang telah mempelajari tentang raksasa selama hidupnya, dia pun mencoba berkomunikasi dengan troll ini agar dia tak menjadi marah dan membunuh semua orang. Usaha ayah dari Nora untuk menenangkan troll ini pun sempat berhasil. Akan tetapi, dari suatu arah, seorang pasukan militer malah melepaskan tembakan yang membuat troll itu pun kembali marah seperti sebelumnya. Tak hanya itu, ayah dari Nora harus tewas karena terkena amarah dari troll tersebut. Di detik-detik terakhir hidupnya, ayah dari Nora menyebutkan dua kata yaitu Istana Raja. Nora pun bertanya kepada ayahnya tentang apa maksudnya. Belum sempat menjawab, ayah dari Nora pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah insiden kematian ayahnya, Nora tak bersemangat untuk melanjutkan hidupnya. Akan tetapi, beberapa orang pun menganggap jika Nora lah yang bisa menyelesaikan semua ini. Di buku catatan milik ayahnya, Nora menemukan informasi jika troll ini tak pernah berkeliaran saat matahari terbit. Menurut cerita dongeng, troll ini akan berubah menjadi batu selamanya jika terkena sinar matahari saat terbit. Soldaten. Se her. Sol. Men se der. Trollet går rundt midt på lyset. Sollyset er ute, men vi har vokst opp med det. Di Istana Negara, Nora berencana membahas mengenai Istana Raja yang dimaksud oleh ayahnya sebelumnya. Semua anggota pemerintah pun tak tahu tentang Istana Raja yang dimaksud oleh Nora. Di suatu daerah di bawah pegunungan, troll ini kembali muncul dan mencoba menghancurkan tempat itu. Beberapa pasukan militer pun mencoba melawan troll itu berharap troll ini bisa dilumpuhkan.
Saat seorang anak kecil akan tertimpa helikopter yang terjatuh, troll yang dianggap kejam ini pun malah menyelamatkan nyawa dari anak itu. Nora yang melihatnya pun merasa jika troll ini juga memiliki sebuah rasa di dalam hatinya. Di dalam berita televisi, semua negara memberitakan troll atau raksasa batu ini yang dianggap sangat berbahaya dan juga kejam. Nora pun tak sepakat dengan berita itu. Sebenarnya, troll ini memiliki hati yang sangat baik. Akan tetapi, karena mereka berusaha menyerangnya, troll ini pun menjadi marah. Nora pun terpaksa dikeluarkan dari misi ini sebab Nora dianggap menghalangi misi pasukan militer untuk membunuh troll. Saat Nora bersama Andres akan pergi ke daerah perkotaan, Andres teringat suatu tempat yang dahulunya merupakan istana raja di zaman dahulu. Andres pun mengajak Nora ke tempat itu. Saat tiba di lokasi tujuan, terdapat pria keturunan raja yang menjaga tempat tersebut. Pria itu pun menanyakan tujuan Andres bersama Nora. Andres pun menjelaskan tujuannya mengenai pesan dari ayah Nora untuk mencari istana raja. Pemilik dari istana raja itu pun menyadari jika yang dimaksud oleh ayah dari Nora mungkin adalah peninggalan troll. Benar saja, di dalam istana raja itu terdapat fosil-fosil dari troll yang tewas di ribuan tahun sebelumnya. Pemilik istana raja itu pun menjelaskan jika tempat ini dahulunya adalah istana dari troll. Pemilik istana ini terpaksa menyembunyikan semua ini agar pemerintah tak menyalahgunakan peninggalan dari troll. Jika cerita troll ini adalah kenyataan, maka cara membunuh troll dengan sinar matahari terbit juga merupakan kenyataan. Nora berusaha menghubungi teman militernya agar bersiaga di suatu tempat. Sementara itu, Nora bersama Andres berencana memancing troll dengan fosil peninggalan raja troll yang tersisa. Sementara itu, semua masyarakat di daerah perkotaan diungsikan ke suatu tempat sebab troll yang mulai mendatangi perkotaan. Nora bersama Andres pun sudah bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Kom igjen. Kini, rencana Nora pun akan segera dijalankan. Beberapa anggota pemerintahan yang melihat Nora merasa tak percaya jika rencana Nora akan berhasil. Dengan penuh keyakinan, Nora bersama Andres langsung mendatangi tempat dari troll berada dan berusaha mempancingnya agar troll mengikutinya. Usaha Nora bersama Andres pun akhirnya berhasil. Troll itu mulai mengikuti Nora kemanapun dia pergi. Saat Nora berhenti untuk memastikan troll itu mengikutinya, dia pun tak sengaja melihat troll itu yang malah menjatuhkan tengkorak dari raja troll yang tersisa. Dengan sangat emosi, troll itu pun langsung mengejar Nora yang berencana akan pergi. Dengan sekuat tenaga, Nora pun melajukan mobilnya ke tempat yang sudah direncanakan. Saat tiba di lokasi tujuan, para pasukan militer langsung menyalakan beberapa sinar ultraviolet yang membuat troll itu pun merasakan kesakitan. Nora yang tak tega melihat troll itu yang merasakan kesakitan, dia pun terpaksa mematikan sinar ultraviolet agar raksasa itu tak merasakan kesakitan lagi. Dengan berteriak, Nora menyuruh raksasa itu agar kembali ke daerah pegunungan. Akan tetapi, sinar matahari terbit pun mulai muncul. Tak disangka, troll itu pun langsung berubah menjadi batu seperti apa yang dikisahkan di dalam cerita dongeng.
Nora pun merasa bersedih setelah melihat troll itu yang berubah menjadi batu selamanya. Di samping itu, beberapa orang berterima kasih kepada Nora sebab bantuan dari Nora ini, troll itu bisa dilumpuhkan. Dan kemudian cerita pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada film kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.